Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dengan NIM 1914020, mahasiswa Bina Sriwijaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu tes IST. Yang pertama, apa sih IST itu? Oke, IST adalah salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang atau intelijensi seseorang. Struktur kecerdasan tertentu merupakan keseluruhan dari aspek yang ada dalam diri individu, membentuk suatu pola kepribadian individu. Bagaimana? Sudah terpahami kan dari penjelasan tadi? Dan yang kedua, untuk mengukur apa sih IST itu? Untuk mengukur kemampuan analitis yang disertai kemampuan membayangkan secara antisipatif adalah perubahan keadaan ruang, serta mengukur kreativitas dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan imajinasi dan fleksibel. Sekarang sudah tahu kan untuk mengukur apa dan fungsinya apa IST itu? Tadi sudah kan tahu apa artinya IST, kemudian untuk apa IST? Sekarang pasti bertanya-tanya, berapa lama sih waktu yang digunakan untuk IST? Secara operasional, tes IST terdiri dari 9 subtes yang memuat 170 item soal dan membutuhkan waktu 90 menit dengan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Sekarang udah tahu kan berapa menit waktu yang digunakan? Tadi udah tahu kan apa sih itu IST, kemudian untuk apa sih IST, kemudian juga waktunya juga udah tahu kan? Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih keunggulannya dan juga kelemahannya tuh apa aja sih? Keunggulannya yang pertama itu pengadministrasinya tidak begitu sukar karena instruksi pengerjaan sudah tergantung di dalam buku tes. Kedua, dipandang sebagai Gestalt sehingga bagian-bagiannya saling berhubungan hingga dapat mengukur tingkat intelijensi. Kedua, IST 2000R telah mengalami pengembangan subtes dan subtesnya lebih sehingga kemampuannya meningkat. Kemudian, kekurangannya tuh apa aja sih? Yang pertama itu proses scoring IST bisa dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu karena dalam proses sangat mengandalkan ketelitian dan kecermatan dari pemeriksa. Kedua, kerahasiaan yang sulit dikontrol. Dan kemudian yang ketiga, validitas dan reliabilitas yang masih dipertanyakan. Oke, sudah terpahami apa sih keunggulan dan kelemahannya? Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh instruksi bagaimana sih cara menginstruksikannya kepada orang. Baiklah, kepada rekan-rekan saya persilakan duduk di tempatnya. Kemudian alasnya tidak perlu alas, cukup persiapkan pena. Kemudian saya akan memberikan instruksi, mohon didengar dan dipahami. Instruksi soal untuk yang pertama itu kita jelaskan dulu IST 1. Instruksi soal berikut terdiri dari kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata. Pilihan sebagai pilihlah kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Halaman contoh soal 1. Seekor kuda mempunyai persamaan terbanyak dengan seekor A. kucing, B. bajingan, C. Jawaban yang benar adalah C. keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban huruf C contoh soal lawannya harapan adalah A. suka, B. putus asa, C. sengsara, D. cinta, E. Jawabannya ialah B. putus asa. Maka huruf B seharusnya yang dicoret. Apakah
saudara terpahami. Jika mereka menjawab terpahami, maka kita akan lanjutkan instruksi kita. Namun, ketika mereka belum menjawab terpahami, maka kita akan mengulangkan membacakan instruksi kita. Oke, kita beranggapan mereka menjawab terpahami. Baik, jika sudah terpahami, silakan jika mereka sudah menjawab terpahami, baiklah kita lanjut buka lembaran baiklah silakan membuka lembaran selanjutnya. Kemudian lembaran yang berikutnya belum boleh dibuka sebelum saya mempersilakan Anda membuka lembaran selanjutnya. Sekarang berikut ada soalnya, silakan Anda kerjakan. Waktunya akan saya tentukan kapan berakhir. Waktunya dimulai dari sekarang. Jika sudah, tunggu beberapa menit tergantung dari waktu yang disediakan. Kemudian stop. Silakan Anda buka lembaran berikutnya. Baru kalian instruksikan lagi di SD kedua. Kemudian sampai ke akhir, yaitu sampai ke dimana itu ME. Nah, ME ini ada dua tipe dari yang saya pelajari dari dosen-dosen saya. Yang pertama itu tipe menghafalnya di awal atau mengingatnya di awal, ada juga pas di akhir. Itu tergantung yang memberikan. Baik, mungkin sedikit itulah yang saya pahami mengenai ESD. Mungkin ada sedikit kesilapan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi